Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nufusa fasawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, para pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang luar biasa. Walaupun dalam situasi pandemi Covid tidak boleh menghalangi kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah terus mengangkat COVID-19 ini dari Indonesia dan dari belahan seluruh dunia ini. Dan kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Saudaraku, semua kita perlu memahami dan menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak diberikan anugerah Allah harta, betapapun kita jerih payah, susah payah, banting tulang, peras keringat, belum tentu kita dapatkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau dikat dan dilarang, dicegah oleh Allah. Wala radda lima qadaita, tapi tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah mau memberikan. Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Dan semua kita harus mensyukuri rezeki dan anugerah Allah dalam bentuk materi dan bersifat harta ini. Tapi jangan lupa, di antara yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bentuk harta ini, ada hak orang lain, bukan hak kita sendiri. Itu sebabnya di dalam Islam, setiap orang yang memiliki harta lebih dari 1 nisab, itu harus keluarkan zakatnya. Bahkan zakat ini sifatnya perintah, memaksa. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka yang memiliki batasan yang sudah wajib zakat. Kalau dia tidak mau, paksa untuk keluarkan zakat. Sebagai orang Islam itu harus mau dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat ini adalah ibadah, bukan saja kaitannya dengan Allah, tetapi memiliki implikasi sosial dalam rangka membangun solidaritas sosial dalam bidang ekonomi dan keuangan. Hanya 2,5% yang kita keluarkan dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka, sedekatan, zakat. Tutahhiruhum, tujuannya apa zakat ini? Untuk membersihkan hati-hati pemilik harta dan juga membersihkan hati-hati orang lain. Dari apa? Dari sifat hasad. Orang lain yang tidak punya harta ketika tidak dapat zakat, dia akan hasad melihat orang kaya. Orang kaya ketika mengeluarkan zakat, dia akan dibersihkan hatinya dari sifat kikir, medit alias buntut gasiran. Yang kedua adalah untuk menjaga dirinya. Untuk menjaga dirinya. Yang ketiga, agar harta itu berkembang tumbuh. Dalam Islam, harta yang diinfakkan meskipun secara realnya berkurang, 1 juta diambil 100.000 jadi 900.000. Tetapi teorinya dalam Islam itu Allah akan tambahkan dengan cara lain. Dalam hadis Rasul bersabda, "Man naqasa malun min shadaqah." Harta yang dikeluarkan sedekahnya dan zakatnya atau infaknya itu tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. 1 rupiah dibalas 700 kali lipat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 dibalas 700 kali lipat. Subhanallah. Padahal hartanya dari Allah. Ketika kita infakkan sesuai perintah Allah, Allah ganti lagi dengan berlipat-lipat. Baik di akhirat maupun di dunia ini, Allah akan berikan ganti yang berlipat ganda. Mana kosomalun min sodakoh. Tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi 2,5% bukan milik kita. Milik siapa? Milik 8 golongan.
Innamas shadaqatu lil fuqara. Harta yang kita wajib keluarkan zakatnya itu adalah pertama untuk fakir. Wal masakin, yang kedua untuk orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, untuk para pengelolanya yang ngumpulin, yang ngelola. Wal muallafati qulubuhum, orang yang imannya lemah. Imannya lemah, kalau dalam istilah yang sering populer itu adalah muallaf, orang yang baru masuk agama Islam, atau orang kalau kita perhatikan bisa masuk ke dalam agama Islam, itu layak mendapatkan perhatian. Wal gharimin, orang yang memiliki hutang, orang terlilit hutang, harus kita berikan sedekah, zakat. Wa fir riqab, hamba sahaya. Saya mungkin sekarang sudah tidak zamannya lagi, tapi yang utang ini paling banyak banget, apalagi musim pandemi Covid begini. Gaji dikasih separuh, penghasilan berkurang, punya restoran pada tutup, punya hotel pada tutup, akhirnya penghasilan kurang, banyak utang. Orang yang punya hutang berhak mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah, yang berikutnya adalah haknya sabilillah, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnis sabil, dan juga ibnu sabil, orang yang musafir bepergian jauh menuju kebaikan atau dalam rangka kebaikan. Jadi kita punya harta di atas 1 nisab, itu bukan milik kita lagi yang 2,5%-nya. Meskipun Allah berikannya lewat tenaga dan jerih payah kita, tapi ada milik orang lain. Karena itu kalau kita memiliki harta yang sudah sampai pada standar minimal dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Karena itu bukan milik kita, milik 8 golongan itu. Kalau kita makan, meskipun kita yang cari nafkah dan uang itu menjadi haram bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya kepada kita semua, sehingga kita mampu mengeluarkan zakat, infak, sedekah untuk saudara-saudara sesama umat Islam, sesama umat manusia dalam kebaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga berkenan dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.